Cara membuatnya adalah kita menggunakan control flow. Cara menggabungkan mengisi data registrasi dan validate. Itu kita lanjutkan flow-nya menggunakan control flow. Kita klik dulu mengisi data registrasi, kemudian kita sambungkan dengan validate. Caranya adalah kita klik dulu di sini, tapi jangan dilepas, ditahan. Jadi kita klik, tahan, kita geser dulu ke validate. Nah, sampai berubah warnanya seperti ini, barulah kita lepas. Nah, berarti dia sudah terhubung. Supaya terlihat lebih rapi, kita coba rapikan. Kita buat patahan di sini. Caranya adalah klik kiri, tahan, geser. Set. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Jadi, dari initial node masuk ke mengisi data registrasi, masuk ke bagian validate. Oke, mudah-mudahan sampai sini sudah paham semuanya. Jika belum paham, silakan ulangi videonya. Jika sudah paham, kita lanjutkan. Proses validasi itu seperti apa? Intinya proses validasi itu ada sebuah model bisnis, ada sebuah model ketentuan yang kita di sini tidak perlu kita jelaskan, tapi kita berikan penjelasan alurnya. Ketika validasinya berhasil dan ketika validasinya gagal, itu seperti apa? Nah, jadi ketika validasinya berhasil, maka dia akan lanjut mendaftar, seperti itu. Tapi ketika gagal, akan kembali lagi ke step sebelumnya, yaitu mengisi data registrasi. Artinya, di sini terdapat dua pilihan. Pilihan benar dan pilihan salah. Dua kondisi maksudnya. Nah, jadi kita akan menggunakan notasi decision not. Nah, pastikan dulu decision node-nya aktif. Jika di sini decision node kalian tidak terlihat, jangan lupa tanda segitiga hitam di pojok kanan bawah ini itu menandakan bahwa ada pilihan lain daripada notasi ini. Jadi, cara mengeluarkan pilihannya, cara menampilkan pilihannya adalah kalian klik kiri, tahan agak lama, kemudian pilih notasi yang kalian inginkan. Di sini kita akan menggunakan notasi decision node. Diklik saja, nah sudah berubah, baru sudah kita bisa gunakan. Jadi, kita letakkan di bawah validate ini. Nah, jika sudah, decisionnya sudah jadi dan ada nama di sini. Oke, karena nama validate-nya sudah kita berikan dalam sebuah notasi action di atas, maka di sini kita tidak perlu lagi memberikan penjelasan nama. Jadi kita hapus tulisannya lalu hit enter. Jadi dibiarkan kosong saja. Nah, jika sudah dirapikan dulu silakan digeser. Jangan lupa kalau mau menggeser bagian daripada di dalam lembar kerja kalian, kalian harus pastikan tidak ada notasi yang aktif selain kursor. Oke, selanjutnya kalian bisa masuk ke tahap menghubungkan dari validate ke notasi di bawahnya, atau kalian bisa meneruskannya terlebih dahulu ke bawah. Tapi supaya urut, kita hubungan terlebih dahulu dari action validate menuju ke decision node-nya. Caranya sama, menggunakan control flow. Aktifkan notasi control flow, kemudian dari validate kita klik kiri, tahan agak lama, kemudian geser ke bawah, selesai, baru bisa kalian rapikan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk memudahkan membuatnya, kita buat terlebih dahulu garis kondisi ketika validate-nya gagal, yaitu kembali ke activity sebelumnya, adalah mengisi data registrasi. Caranya sama, kita menggunakan notasi control flow, kita klik dulu control flow-nya, kemudian dari sini kita klik kiri, tahan agak lama, digeser, dimasukkan ke mengisi data registrasi, hiraukan terlebih dahulu garis bentuknya mau seperti apa, yang penting nyambung aja dulu. Nah, nanti kalau udah nyaman, baru digeser ke bawah, kita ubah. Nah, dirapikan. Oke, ini adalah kondisi salah. Nah, di sini sepertinya perlu penjelasan bahwa garis ini adalah garis ketika kondisinya gagal atau salah. Nah, cara memberikan penjelasan atau keterangan di sini, kalian klik dulu di sini sampai aktif, baru hit tombol enter di keyboard kalian.
terlalu spesifik ya. Sebentar. Coba kita isikan name-nya, yaitu adalah false. Kita klik OK dan ya bisa. Jadi di sini boleh cara seperti tadi, hit enter lalu false isikan. Terlihat seperti rumit tapi ya gini-gini doang sebenarnya. Kita OK dulu. Nah, baru ini adalah nilai false-nya. Selanjutnya adalah nilai true. Kita bayangkan lagi, ketika nilainya benar, berarti ngapain sistemnya? Dia akan menyimpan data registrasinya, ya kan? Artinya di sini ada kegiatan di mana sebuah aksi akan berinteraksi dengan sebuah database dan menyimpan data di sana. Oke, nah nama aksinya kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini nama aksinya apa? Oke, dalam sebuah sistem, nama aksi interaksi dengan database itu create, read, update, dan delete. Nah, di sini kita akan menyimpannya, berarti dia create. Perintahnya dalam query itu adalah insert. Nah, jadi di sini bisa kalian menggunakan nama function tersebut. Gini, insert, buka tutup kurung, atau lebih manusiawi, maksudnya bisa lebih mudah dibaca oleh orang. Di sini kita tulis insert to database. Seperti itu. Jadi tergantung. Nah, kok bisa beda-beda gini? Nah, cara menggunakannya adalah kalian gunakan konsistensi. Ya, menggunakan konsistensi. Jadi kalau misalkan dari awal kalian menggunakan seperti ini, misalkan validate, now function, otomatis di bawah sini juga supaya lebih rapi dan supaya lebih mudah dipahami, di sini diberikan sebuah nama function, insert. Seperti itu. Tapi mau cara yang kedua juga boleh. Artinya kalian di sini menggunakan nama yang lebih manusiawi atau informasi yang lebih manusiawi, yaitu misalkan validasi input, ya kan? Karena di sini input data. Nah, berarti di sini adalah insert database atau insert ke database atau insert to database. Terserah bahasanya seperti apa. Tapi ingat, yang penting konsisten. Jadi sama semua. Oke, kita akan coba buat bahasanya yang lebih manusiawi seperti ini. Validasi input, insert to database. Oke, ini insert ke database ya, sama bahasa Indonesia validasinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya notasi database. Oke, jika tadi kita sudah menggunakan notasi activity, kemudian action, lalu ada decision note, maka untuk membuat sebuah database untuk mewakilkan database, notasi untuk mewakilkan database atau notasi yang merepresentasikan database, itu kalian bisa menggunakan notasi object note. Oke. Nah, object note ini dia merepresentasikan sebuah entity, yaitu nama tabel. Oke, nama tabel itu dari database. Kalau kalian belum paham, silakan pelajari database terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat sebuah object note. Klik object note-nya, kemudian letakkan tepat di bawah insert ke database. Oke, kenapa kok dari tadi letaknya itu di bawah seperti itu? Karena activity diagram itu adalah aliran sebuah proses yang sama seperti flowchart. Artinya, aliran prosesnya itu harus jelas dari atas ke bawah mengalirnya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba kalian bikin insert database di kiri, kemudian object note di kanan. Iya, bisa disambungin sih, tapi kan orang jadi bingung ini alirannya kemana gitu. Jadi supaya orang lebih paham dan emang ini adalah standar model, artinya semuanya sama. Jadi kita buat dari atas ke bawah dengan bantuan swimline ini. Nah, setelah kita buat notasi object note-nya, maka selanjutnya kita hubungkan. Oke, sebelum menghubungkan ke object note, kita hubungkan dulu antara decision note dengan action note. Caranya sama, menggunakan control flow. Kita klik kiri tahan dulu di decision note, kemudian kita tarik ke bawah menuju ke insert database.
Nah, jangan lupa kita bisa memberikan nama di sini dengan nama true, karena ini false sudah. Memberikan namanya sama, ada 3 cara berarti ya. Cara pertama adalah ketika sesaat setelah kalian membuat control flow ini, nah muncul, kalian sudah bisa mulai mengetikkannya true. Cara pertama. Cara kedua adalah jika kalian sudah membuatnya dan terlanjur sudah lepas, kalian bisa klik aktifkan lagi, kemudian hit enter. Nah, nanti akan muncul name di sini, silakan kasih nama true. Kalau sudah oke, nah muncul true. Atau cara ketiga, yaitu adalah cara yang paling sering saya gunakan adalah jika sudah pas seperti ini, double klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul, kita berikan nama true. Oke, jadi orang bisa mengerti decision node ini melakukan validasi input di mana terdapat 2 nilai. Ketika nilainya salah atau false yang akan mengembalikan ke activity mengisi data registrasi, dan ketika nilainya true atau benar, yaitu memasukkan ke dalam database. Nah, selanjutnya di sini ada object node yang merupakan sebuah notasi daripada sebuah nama tabel. Nama tabel di sini registrasi, nama tabelnya bukan registrasi, tapi member. Nah, jadi di sini kita berikan member. Nah, jika sudah, kita hubungkan dari notasi di atasnya ke bawahnya, yaitu notasi action menuju notasi object. Nah, untuk menghubungkan ini, kita tidak bisa lagi menggunakan control flow. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Nah, tidak boleh, ada larangannya. Nah, jika kalian ada dalam kondisi seperti ini, kalian klik dimanapun akan kayak gini. Nah, jangan panik, tinggal klik tombol ESC di keyboard kalian, di pojok kiri atas itu ada. Nah, nanti lepas sendiri. Nah, jika sudah, kita klik lagi notasinya, baru kita gambar. Nah, untuk menghubungkannya, itu kita memerlukan sebuah notasi object flow. Jadi, dari tadi kita membuat menggunakan control flow, tapi untuk menginteraksikan atau untuk menghubungkan action node ini dengan object node ini, itu harus menggunakan object flow. Ya, tapi cara penggunanya sama. Klik kiri, tahan di sini, kemudian ditarik ke bawah, lalu kita lepaskan. Sudah? Nah, jika sudah, silakan rapikan, maka sudah terhubung. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu bedanya control flow dan object flow. Nah, control flow itu hampir menghubungkan semua, control flow itu bisa menghubungkan hampir semua notasi di dalam sebuah activity diagram. Tapi kalau object flow tidak. Object flow itu hanya bisa menghubungkan menuju object node atau dari object node. Jadi semua yang berinteraksi dengan object node itu harus menggunakan object flow. Meskipun gambarnya sama plek, tapi ternyata fungsinya berbeda. Seperti itu. Nah, maka notasi setelahnya, di bawahnya notasi object node member ini, itu harus menggunakan object flow. Yaitu, ketika kita sudah selesai, bukan kita, tapi ketika sistemnya itu sudah selesai menginputkan ke database, maka selanjutnya, dari tahapan kita daftar Gojek atau Grab, maka kita diperintahkan untuk menginputkan data verifikasi yang dikirim ke nomor telepon misalkan, atau alamat email misalkan. Nah, itu memang ada kegiatannya di dalam kegiatan daftar tersebut, tapi tidak ada di dalam sistem. Artinya, kegiatan verifikasi data dan sebagainya itu tidak perlu kalian masukkan di sini. Dan itu masuknya adalah sebuah bondel bisnis. Kebutuhan daripada si objeknya, kebutuhan daripada si Gojek atau Grab-nya. Ketika mereka bilang nggak butuh kayak gitu, ya udah nggak usah. Tapi digambarkannya itu bukan di activity diagram, itu nanti di diagram-diagram lainnya. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam sebuah UML itu terdapat banyak sekali diagram. Nah, ini salah satunya adalah menjelaskan model bisnis tadi. Di mana cari sendiri. Nah, selanjutnya setelah object node member, kita bayangkan sistemnya sudah nih nginputin ke
member. Maka selanjutnya adalah, anggaplah sudah berhasil daftar. Maka langkah selanjutnya, dia akan mengalihkan kita ke halaman utama aplikasi Grab atau Gojek. Ya kan? Anggaplah sudah verifikasi, ya anggaplah gitu kan. Jadi selanjutnya di sini ada sebuah action yang dijalankan oleh sistem, yaitu mengalihkan ke halaman dashboard atau mengalihkan ke halaman utama aplikasi.